A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Papa sekali, teman-teman sekalian. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi. Dan kita sama-sama niatin mudah-mudahan pertemuan kita pada sore hari ini bisa jadi momen untuk kita memperbaiki diri kita bareng-bareng. Jadi tobat bareng-bareng. Yang belum rajin sholatnya jadi rajin, yang hijabnya belum sempurna jadi lebih sempurna, yang suka nyakitin istrinya jadi tobat. Emang udah punya istri? Yang masih suka cerewetin suaminya jadi lebih baik. Yang pacaran jadi nikah lah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sona'tu abu'ulaka bini'matika alayya wa abu'u bidzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sore hari ini bisa hadir lagi di Masjid Saliman Suciati. Semoga senantiasa kita diberikan keberkahan, keridhaan oleh Allah Subhanahu wa taala dan limpahan karunia juga hidayahnya insyaallah. Senang banget ini kali sekiannya kita berjumpa dengan aku. Dan seperti biasa Masjid Saliman Suciati itu buat aku enak banget. Sonsis Saliman Suciati Suciati Saliman Suciati Saliman Masjid Suciati Saliman. Ini enak banget, sound systemnya tuh bikin aku gak usah teriak-teriak. Jadi renyah banget. Enak gak suara papap? Iya, dan dulu tuh aku inget ya waktu kuliah aku punya teman kampus, dia gak bisa tidur kalau belum denger suara aku. Bon katanya, Bon telepon Bon please. Kenapa? Gue lagi galau banget, please lu telepon gue, telepon. Yoi, udah lu ngomong aja ya, gue dengerin. Kenapa? Suara lu tuh enak banget buat nemenin gue tidur. Tapi dia bukan pacar aku. Dia pacaran sama teman aku yang lain, tapi aku yang membuatmu pulih, tapi dia yang kau pilih. Dan soundnya tuh enak banget. Dan ini sound masjid yang harusnya kayak gini. Sound masjid tuh enak, ngomongnya juga gak usah. Wah, kadang ada yang teriak harus kabelnya ditarik ke sini. Wah. Dan yang kedua, karpetnya empuk banget.
Kalau nggak ada kursi aku kayaknya enak tiduran di sini deh. Hobi aku tuh tidur di masjid ya, karena kalau tidur di masjid pasti dibangunin. Apalagi kalau tidurnya di tempat imam. Imam nggak bisa sholat, jadi nggak akan ketinggalan sholat lah. Dan yang ketiga, yang bikin betah di Masjid Suci Hati Saliman itu adalah eh, saya bisa ngelihat langsung calon bidadari surga yang ada di dunia. Jangan dulu kepedean, kan belum tentu kamu. Nah, alhamdulillah ya. Kita akan banyak Q&A, kita bakal banyak ngobrol, banyak diskusi tentang apapun problematika masalah hati. Sampaikan kepada jiwa-jiwa yang bersedih begitu dingin dunia yang kau huni. Jika tak ada tempat untuk kembali, bawa lukamu biar Handi Boni obati. Meledak. Disampaikan dalam kitab Nasoihul Ibad, karya Syekh Imam An-Nawawi Al-Bantani. Sedikit pengawalan sebelum kita nanti ke Q&A. Khoslatani la syai'a afdolu minhuma. Jadi ada dua perkara yang tidak ada satu pun yang dapat melebihi keutamaan dari keduanya. Apa itu? Al-imanu billahi wan naf'u lil muslimin. Yang pertama adalah kamu senantiasa iman kepada Allah dan senantiasa berbuat baik kepada kaum muslimin. Ini dua perkara yang gak ada yang bisa melebihi keduanya. Yang pertama adalah kita kuatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman seperti yang disampaikan, tasdikun bil qalbi iqralu bil lisan amalu bil arkan. Kamu meyakini segala sesuatunya datang dari Allah. Allah nggak pernah menganiaya makhluknya. Coba kita bisa lihat Quran surat Yunus ayat ke-44. Kalau teman-teman ada Quran Android, dilihat Quran surat Yunus ayat 44. Kalau enggak, dicatat aja dulu Quran surat Yunus ayat 44. Innallaha la yadhunnasa syai'an. Bahwa sesungguhnya Allah itu tidak pernah menzolimi manusia sedikit pun. Walakinnan nasa anfusahum yajlimun. Tetapi manusia itu sendiri yang senantiasa menzolimi dirinya. Karena lemahnya iman kita kepada Allah. Kata Allah, kamu jangan deketin zina. Terus kamu sendiri kan yang bikin status terus digombalin dan kamu kemudian ngerasa nyaman. Iya kan? Kamu udah, kamu kenapa? Enggak sih, aku tadi nggak mau cerita tapi ya, oke lah. Ya udah, nggak usah nangis, tenang aja kan ada aku. Iya makasih ya kamu udah nemenin aku. Sebenarnya aku tuh pengennya ngomong langsung sama kamu tapi aku lagi belum bisa. Ya udah tenangin dulu. Kalau kamu udah bisa tenang, nanti kamu bisa temuin aku. Kamu lagi santai nggak? Aku pengen ketemu, pengen ngajak ngobrol. Udah ini kemakan perangkap pertama buaya hijrah. Kalau udah kayak gitu nantinya nyaman, udah semakin nyaman, akhirnya bisa jatuh ke dalam kemaksiatan. Karena nggak ada iman. Kalau kita iman sama Allah, apapun yang diperintahkan Allah pasti yang terbaik buat kita. Hawat, tutup auratnya baik-baik, nurut aja. Dah, insya Allah kita akan jadi makhluk yang baik, jadi wanita yang baik. Kata Allah, jangan deketin zina, nggak mau. Jangan main judi, jangan mabok, khomru wal maisir, jangan. Karena pasti kita malah bakal jadi terpuruk, jatuh, hancur. Maka betullah kemudian disampaikan di makalah ya, Nasoihul Ibad karya Syekh Imam An-Nawawi Al-Bantani, khoslatani la syai'a afdolu minhuma. Dua perkara ini yang tidak ada yang bisa melebihi keduanya. Yang pertama, al-imanu billah, kamu beriman kepada Allah. Yang kedua, wan naf'u lil muslimin, dan kamu senantiasa tidak berbuat dolim sama
masyarakat muslim sama orang lain. Saya suka sampaikan, kita itu cenderung lebih ingin di daripada me. Lebih ingin dicintai, dimengerti, disayangi, dihargai, dihormati, dipuji, dan di lainnya. Tapi terkadang kita lupa bahwa tugas kita adalah me. Karena di itu artinya bonus. Dicintai, bonus. Dibaikin, bonus. Disayangin, bonus. Disakitin, bonus bukan? Disakitin juga bonus. Tugasnya kita apa? Oh berarti kalau disakitin bonus, menyakiti adalah tugas saya. Jika tugas kita itu justru mencintai, menyayangi, membersamai, menghormati, kemudian mengasihi, merindukan. Tugas kita. Tugas kita itu bukan banyak nuntut, tapi banyak menuntut. Kalau banyak nuntut, kita nggak bahagia. Karena apa yang kita tuntut belum tentu semuanya tercapai juga. Coba kalau tugas kita adalah menuntun, hanya ingin membersamai. Meskipun ditinggalkan, seenggaknya saya sudah berusaha membersamai. Aku tidak pernah meninggalkanmu, hanya engkau yang memilih untuk menjauh dariku. Aku tidak pernah berhenti dalam mencintaimu. Hanya engkau yang tak mampu melihat cinta ini, sehingga engkau tega untuk mengkhianatiku. Seberapapun dalam dan jauh dan sakitnya engkau mengkhianatiku, aku tidak akan pernah pergi menjauh darimu. Biarlah engkau yang memilih untuk membenciku, tapi sedikit pun aku tidak pernah berusaha untuk membencimu. Karena tugasku adalah mencintaimu. Langsung muntah ya Bu ya. Ya karena emang tugas kita ya mencintai. Dicintainya bonus, disayanginya bonus. Coba, kamu berbuat baik sama seseorang, tuntutannya apa? Ya kita pengen dibalas baik dong. Kalau orang berbuat baik, kita baikin, itu biasa. Pun sebaliknya, ketika kita berbuat baik, tapi kalau sebaliknya, kita berbuat baik, kemudian orang itu balas kebaikan kita, wah itu bonus yang luar biasa. Yang lebih mengerikan adalah dia bersikap buruk sama kita, kita balas dengan sikap yang baik. Atau kita baikin orang, dia jahatin kita, oh itu luar biasa. Inilah tugas seorang muslim. Beda kalau perang. Jangan samain. Kalau perang Ustadz berarti aku dibacok, nanti aku biar aja maafkan. Nggak bisa. Kalau kamu dibom ya bom balik. Kalau masih hidup. Kalau perang beda, perangnya juga perang syariat. Oh ya ini ya, Masya Allah. Makasih Mas Andi. Ada 8. Oh yang 3 kurma susu. Ini nanti aku mau ngasih hadiah buat akhwat. Hadiahnya cincin nikah. Oh enggak. Hadiahnya apa nih? Tadi beli ini. Kayak bros gitu. Buat di, kan wanita tuh seneng banget ya pakai bros ya. Kalau laki-laki pakai bros jijik kan. Bos kembang bunga gitu kan gak lucu. Kalau wanita tuh udah bisa. Ya bani Adam qad anzalna alaikum libasa risawatikum warisha wa libasut taqwa dzalikal khair, kata Allah di Quran surat Al-A'raf. Jadi fungsi pakaian itu untuk memperlihatkan sesuatu yang indah. Maka kalau kita dalam berpakaian itu harus indah matching. Berusaha matchingin, masuk nggak ya jaket krem sama kemeja hitam. Laki-laki paling cuman gitu aja. And with jeans or anything else. But women itu lebih cerdas dalam mengkombinasikan pakaiannya. Makanya wanita itu seneng dandan. Paling paham penempatan bros berapa derajat. Tuh udah tahu banget. Matchingin antara apa? Hijab sama baju, sama tas, sama sendal, sepatu, sama mobil. Itu to the next level of style. Nah, ini tugas kita itu ya cuman mencintai. Dicintai itu ya bonus. Ya, tugas saya itu mencintai istri saya karena Allah. Istri saya membalas cintanya, ya itu bonusnya. Pun kalaupun tidak dibalas, ya saya nggak ngerasa rugi. Karena ya saya ditugaskan sama Allah yang mencintai dia. Kalau dia nggak membalas cinta saya pun terkenai hukum Allah. Disuruh saya untuk sabar.
Jadi saya nggak banyak kemudian merasa sakit hati. Pun ketika saya dihina, ya emang udah seharusnya, saya ini emang hina kok. Kalau nginget-nginget saya banyak maksiat dan dosa. Tapi kalau saya nginget saya adalah hambanya Allah, saya harus merasa mulia. Kenapa? Yo karena Allah sampaikan di Quran surat At-Tin. Kita ini sebagai ahsan, bahwa kita ini sebaik-baiknya makhluk. Ya harus merasa mulia. Self esteem kita ini harus tinggi. Rasa percaya diri kita ini harus tinggi. Bahwa saya itu punya dekeng pusat. Yang dekengnya langsung Allah. Gimana nggak keren tiap mau berangkat bilang bismillah dengan menyebut nama Allah. Saya kemana-mana bersama Allah. Gimana nggak keren? Gimana nggak keren? Robnya saya ini adalah penguasa fisamawati wal ard, penguasa langit dan bumi. Sepreman-premannya orang Sleman ya ketemu sama preman se-Jawa Tengah ya minder juga. Sepreman-premannya Jawa Tengah ya ketemu sama preman Indonesia ya kalah juga. Ya kebayang ya Presiden Putin ketemu sama preman Sleman ini nggak ada apa-apanya. Tapi ketika kita bandingin lagi ya kita punya Allah, ya semuanya jadi simple, sederhana. Yang bikin rumit hidup ini ternyata apa? Diri sendiri. Inginnya kita kan yang bikin rumit. Allah cuma kasih syariat ya kamu kalau mau nikah, kamu pakai program ta'aruf. Satu caranya jangan deketin zina. Perbaiki hubungan kamu dengan ya ayyuhan nas. Suttaq rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wan nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Tugasnya kita itu bertakwa kepada Allah. Perbaiki hubungannya dengan Allah, ya Allah yang akan perbaiki hubungan kita dengan makhluk-makhluknya dan semua urusan di dunia. Sehingga kita sudah punya keyakinan membangun hubungannya dengan Allah. Yakin dengan aturan-aturannya Allah. Maka standar milih pasangannya kita ini lebih simpel. Yaitu memilih seseorang yang mampu membuat kita berada di jalannya Allah dan senantiasa beribadah kepada Allah. Tapi standar kita sekarang jadi beda. Ketika imanun billahnya itu lemah. Iman kepada Allahnya lemah. Akhirnya standarnya kita ya harus kaya. Wajib kaya, minimal penghasilan 20 juta sejam. Sebulan ya, sebulan. 20 juta sebulan, harus glowing, no ireng-ireng kelak. Dan ya saya suka yang seneng Korea-Korea juga Ustadz, supaya satu hobi. Enggak ada standar itu di dalam agama kita. Standarnya adalah walidiniha, kamu pilih yang terbaik agamanya. Kalau kamu pengen selamat dunia dan akhirat. Pertanyaannya, gimana Ustadz tahu baik agamanya, tapi kalau kita cuma tahu dohirnya doang. Aktifnya di masjid, tapi kan bisa jadi hatinya juga busuk. Nah inilah kemudian Rasulullah Muhammad SAW menyiapkan sarana istikharah. Yang lagi-lagi kita ngebangun hubungan lagi dengan Allah. Sehingga sensitivitas kita tuh tinggi. Ketemu orang tuh ini kayaknya gak bagus nih orang. Ini kayaknya ada something wrong dengan orang ini. Itu kayak kasih sensitivitasnya tuh tinggi. Karena kedekatan dengan Allahnya ya dekat. Sehingga kita dikasih tahu sama Allah. Ini gak baik. Tapi ya Allah pertemukan itu untuk jadi pelajaran. Bukankah seseorang ada yang gagal dalam pernikahan, bukan berarti dia gagal sepanjang hidupnya, tapi Allah sedang kasih dia pelajaran supaya dia bisa belajar untuk kemudian jalan di kehidupan ke depannya. Semua diuji dengan segala sesuatu yang mungkin gak pernah terbayangkan, never expect before, gak pernah dia sangka sebelumnya. Tapi ketika udah sampai kepada dia, karena dia punya imanun billah, dia punya iman kepada Allah, dia lebih terima. Iman kepada Allah ada berapa? Rukun iman ada ke berapa? ya segitu dulu. Rukun iman ada berapa? 6. Yang paling terakhir tuh iman kepada. Halo, assalamualaikum. Ini sama nggak sih? Sama kan? 6 masih 6 kan? Yang ke-6 itu apa? Betapa sulitnya di akhir zaman kita punya iman yang ke-6. Iman kepada
Qada dan qadar. Yang menjadi part of bagian kita beriman kepada Allah. Bahwa ya kalau kita beriman kepada Allah, ya kita harus menerima bahwa segala sesuatu itu sudah ditetapkan oleh Allah. Sehingga kemudian keluar surat Al-Baqarah ayat 216 yang itu ya wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun. Bahwa sejatinya di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 216, sesuatu yang baik menurut kamu itu ya belum tentu baik menurut Allah. Sesuatu yang buruk menurut kamu itu belum tentu juga buruk menurut Allah. Allah lebih mengetahui apa yang diinginkan atau apa yang dibutuhkan oleh hambanya. Meskipun dia nggak menyukai itu, meskipun atau dia menyukai itu. Apakah kemudian teteh gagal nikah itu menjadi sesuatu yang kemudian buruk buat teteh? Enggak juga. Bisa jadi itu jawaban dari Allah untuk kemudian Allah selamatkan kamu dari orang yang salah dan bermasalah. Bisa nggak? Halo, assalamualaikum. Kenapa jadi stres ini mukanya semuanya? Bisa jadi punya anaknya adalah ujian, nggak punya anaknya adalah ujian, belum nikah adalah ujian, nikah juga ujian. Banyak, semuanya diuji. To the next level of iman lebih tinggi, lebih mendalam, pasti bakal banyak ujiannya. Bukankah ketika dalam sekolah akademis kita itu semakin tinggi, makin sulit ujian? Ketika TK mungkin ujiannya itu ya simple aja. Kamu bisa baca, tulis. Bisa B A B B U bu, babu, B A B B I B. Haram. Anaknya ternyata sekolah Quran. Kemudian kalau sekolah tahfiz, tahsin, yang penting dia bisa baca ba, ta, bana, yana, sana, sana, syana, dan seterusnya. Lulus. Tapi begitu masuk tajwid lagi, huruf ikhfa ada berapa? Kan makin pusing. Lebih meningkat lagi, huruf jer ada berapa? Man itu huruf apa? Wah, makin libat lagi. Begitu juga ketika sekolah, ya gitu kan sekolah. Matematika 1 tambah 1 sama dengan 2. Cukup istri 1 yang penting setia. 2 kali 2, naik kelas lagi 2 kali 2 sama dengan 4. Naik kelas lagi, akar dari 25, naik kelas lagi, sin kostan, sin kos dahar ketan. Terus naik terus levelnya, leveling up. Tadinya cuma ngerjain PR kuliah, jadi ngerjain skripsi. Skripsi jadi stres juga, beres skripsi, kuliah, wisuda, harus nyari kerja, dapat pekerjaan, dipreser sama atasan, dihina sama atasan, belum dibully karena karyawan baru, belum kemudian gaji dipotong, wah makin ribet. Setiap ujian. Tapi sekolah kehidupan, kamu diuji dulu baru belajar. Kalau sekolah akademis, belajar dulu, baru ada ujian. Tapi sekolah kehidupan, kamu kemudian diuji dulu, baru ambil pelajaran. Bagi yang mau ambil pelajarannya. Yang gak mau ambil pelajarannya, gak lulus. Tapi bagi yang mau ambil pelajarannya, ya alhamdulillah lulus. Lulusnya itu gimana? Iman billah. Kamu akan semakin beriman kepada Allah. Kalau ada ilmunya. Kalau kita lagi pelajarin ilmu. Dan yang kedua adalah wanaf'u lil muslimin, dan kamu senantiasa berbuat kebajikan kepada kaum muslim. Saling membantu di antara kita. Sama saudara-saudara muslim, termasuk saudara kita muslim yang dekat ataupun yang jauh tapi terasa dekat. Seperti yang ada di Palestina. Jangan sampai saudara kita di Palestina kita perhatiin, tetapi tetangga kita cuekin. Persaudaraan muslim itu kata Rasulullah Muhammad SAW itu bagaikan satu tubuh, satu sakit, semua ngerasa sakit. Kalau jamaah papap di Bandung, papap suka bilang, karena kajiannya kan malam, sampai jam 9 malam. Jadi kalau di Bandung kajian beres jam 9 tuh udah malam banget. Karena gak tahu kenapa ya, maksudnya gak biasa kita tuh ngaji di atas jam 9, jam 10. Kalau di Jawa biasanya jam 10 tuh masih siang katanya. Jam 11 saya tuh, Ustadz nanti ya Ustadz manggungnya terakhir. Oh enggak bu, jam piro bu? Setengah 9 atau jam 9? Nanti Ustadz naiknya jam 11. Masya Allah.
Saya naik jam 11 ini naik ke atas panggung, tenda atau apa ini. Ternyata biasa ngajinya malam. Tapi kalau di Bandung setengah 9, jam 9 udah kelar. Jam 9 ngaji, saya selalu ingetin tuh ke jamaah ikhwan. Ikhwan, kalau lihat nanti saya cari dulu. Siapa di sini ahwat yang jauh? Ini saya Ustadz, saya di mana? Di situ. Ikhwan ada yang sejalan ke sana ada, tolong ikutin dia. Dari belakang. Jangan sampai dia digondol maling. Jaga dia. Kan ahwat seneng ya diperhatiin dari belakang diikutin. Sok teh duluan aja biar aku jaga teteh dari belakang. Ih, so sweet banget nggak itu jamaah papap? Karena semua saya suruh jaga untuk satu sama lain harus perhatiin. Meskipun kita nggak ada ikatan secara biologis, tapi kewajiban saya menjaga para muslimin dan muslimat itu suatu keutamaan. Bukankah ketika papa bilang kamu jangan pacaran ya, please. Sayangnya aku ke kamu itu ya sayang sebagai saudara sesama muslim. Karena aku nggak mau kamu disakitin, nggak mau kamu dikhianati. Nanti kan kamu balik lagi ke kajian bilang lagi, Ustaz, sakit hati. Kan aku udah bilang putusin, kamu kan yang maksa terus jalanin. Iya dia janjinya mau nikahin, terus malah ngajak ke Oyo. Dikasih, kasih kan katanya mau nikahin. Udah gitu pergi, siapa yang tolol? Kan aku udah bilang, dah jangan percaya sama Allah, percaya sama yang papa sampaikan dari Allah. Oh taqrabu zina, mau celaka, jangan. Terus aku gimana Ustaz? Kalau udah di unboxing, ada yang mau nerima aku lagi? Insya Allah ada. Kalau kamu taubat, janji nggak akan nakal lagi. Janji Ustaz. Kalau nakal lagi tapi bisa janji lagi nggak? Nakal, itu janji gak nakal lagi. Tapi Ustadz mau nerima aku? Enggak juga sih. Kemudian ada. Maka teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ahabbul ibadi ilallahi taala anfa'un nasi linnas. Dan tahukah kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan orang-orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling berguna bagi sesamanya. Baik ilmunya, tenaganya, pikirannya, potensinya, hartanya, semuanya. Waktunya. Ngedengerin curhatan bestie kita itu wasting time gak sih? Wasting time itu kalau kita nggak ngerti bahwa ngedengerin curhatan bestie itu bagian dari bermanfaat bagi sesama. Dengerin selebay apapun ceritanya. Dulu itu di rumah papap itu nggak boleh tamu datang di atas jam 10, nggak boleh. Jam 10 malam, karena saya harus istirahat. Jadi nggak boleh dia tamu datang di atas jam 10 malam. Ternyata informasi itu ya diketahui sama guru saya. Lantas guru saya itu bilang gini, sejak kapan kamu tuh jadi nolak orang untuk kenal sama Islam, kenal sama Allah? Yang sampai bikin batasan bahwa orang tuh nggak boleh datang ke rumah kamu ya segitunya. Ya, tapi kan kiai saya tuh mau istirahat. Yo sekarang istirahatnya kamu itu maunya nanti di akhirat atau di dunia. Kalau kamu istirahatnya di dunia nanti capek-capek di akhirat. Tapi kalau kamu nanti istirahatnya di akhirat, maka dunia ini kamu jadiin tempat capek-capeknya. Toh minta sama Allah, sehatnya kamu sama Allah. Sehatnya kamu dijamin sehatnya sama Allah. Buka tamu kamu 24 jam. Wes tak buka 24 jam. Ternyata jamaah jadi kelewatan. Jam 1 subuh itu masih nge-WhatsApp. Ustadz, di rumah enggak Ustadz? Iya. OTW, 1 subuh, OTW. Allahu Akbar. Aku udah meriang kadang pakai jaket. Ustadz kayak nggak enak badan, kayaknya aku nggak akan lama. Iya nggak apa-apa. Pulangnya tetap jam 7 pagi. Ya, man. Tapi alhamdulillah sampai hari ini sehat. Berkah. Ya orang datang sama Handi Boni ya bukan minta uang. Minta nasihat. Karena dia tahu Handi Boni nggak punya uang, ya mau apa yang diminta. Cuman datang ke rumah pengen curhat, tak dengerin curhatnya selemah apapun.
Maka kemudian kata Rasulullah SAW, ahabul ibadi ilallahi ta'ala anfa'ulin nasi lin nasi wa afdalu al-a'mali idkhalus sururi ala qalbi al-mu'minin al-mu'min. Dan perbuatan yang paling utama adalah membuat hati seorang mukmin menjadi senang dengan menghilangkan rasa lapar. Masjid Suciati suka berbagi makanan ya? Tiap hari apa? Setiap hari. Setiap hari Jumat. Jumat ya? Konsisten berbagi makanan. Bagus, senengin hati mukmin dengan memberikan makanan. Tanya saudari-saudari kita yang di kiri kanan depan belakang, udah makan belum? Kalau belum mau aku traktir nanti pulang dari kajian. Mantap. Beli nasi uduk di Jogja ada nggak sih? Di Sleman tuh ada. Beli makanan sendiri itu biasa, tapi beli makanan yang kamu niatin buat ngebantu orang lain tuh luar biasa. Bu, beli nasinya 5. Wah, tumben beli 5 buat siapa? 1 buat saya, 4 mau tak bagiin buat ketemu sama orang nanti. Yeay, impressive. Keren. Lalu kemudian meringankan kesulitan atau melunasi hutangnya. Ini rada ekstrim. Yaitu menghilangkan meringankan kesulitannya atau melunasi hutangnya. Kalau ada kesulitan apa kita bantu, dengerin dengan curhatan bisa, atau kemudian harus kita temenin apa, banyaklah hal yang cuma nganterin apa dan seterusnya. Melunasi hutangnya, mungkin dia ada kepepet, kemudian kena, misalnya mohon maaf ya, kena pinjol, kita lunasin tapi janji setelah itu kamu nggak minjem lagi, atau dia memang harus, waktu itu dia harus pinjam kepada seseorang, dan pada saat jatuh temponya dia masih belum bayar, dan kita bisa bantu dia, ya bantu aja. Nah ini ada catatan balikan dari perkataan yang tadi. Wa khoslatani la syai'a ahbathu minhuma. Dan ada dua kejahatan ini gak ada yang mampu melebihi ini. Dua kejahatan ini gak ada yang mampu menyaingi kejahatan 2 poin ini. Apa ya Rasulullah? Asyarku billahi waddurru bil muslimin. Yang pertama, kamu syirik kepada Allah, kamu menyekutukan Allah. Yang kedua, menyengsarakan kaum muslimin. Itu subhanallah, 2 dosa yang paling mengerikan, 2 kejahatan yang paling mengerikan. Yang pertama, kamu syirik kepada Allah, kamu menduakan Allah. Kadang mohon maaf, saya kalau denger lagu cinta, saya kan jarang dengerin lagu ya, karena saya terlalu sibuk dengerin Quran, hadis. Jadi kalau dengerin lagu tuh saya nggak terlalu excited. Kayaknya lagu-lagu cinta tuh kayak lebih cocok ditujukan kepada Allah gitu. Nggak tahu ya, kalau saya sih ngedengernya gitu. Kayak misalkan lagu Dialova, aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Itu kalau dinyanyiin sama mohon maaf ya, dinyanyiin sama Once sama dinyanyiin sama Opik itu beda feel-nya. Kayak Leto, band Leto, iya Leto kan? Leto tuh kan ada lagu yang gimana? Yang sebelum saya itu yang gimana? Saya nggak terlalu hafal ya karena saya terlalu ini. Sebelum lirik sebelum nah itu gimana Wan? Ingatkah engkau kepada embus yang menemanimu sebelum ini pada hafal, emang nggak pernah ngebaca Quran ya?
Kayak lagu apa ya, kalau ada lagi kayak lagu siapa ya? Eh, lagu cinta deh, lagu cinta yang kasmaran itu gimana? Bah, gimana lagu kasmaran tuh pasti? Yang kasmaran tuh. Na 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 na. Tahu nggak lo kan? Sepertiku mencintaimu yang gitu-gitu. Saya pokoknya gini deh. Setiap lagu cinta itu saya kayaknya lebih pasnya buat Allah. Itu kalau ditujuin buat Allah kayaknya romantis banget gitu. Kayak ada, mohon maaf ini apa kenapa? Kita bikin romantis. Teng 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 teng. Terus apa lagi? Dibikin romantis. Kita bermain mata. Ya kalau nggak untuk Allah lebih cocok untuk yang udah nikah, yang syari-syari gitu. Itu kayaknya oke. Tapi kalau kayaknya itu cuman buat dia dan itu adalah manusia, itu itu terlalu berlebihan banget gitu. Engkau segalanya, engkau matahariku, engkau pujaan hatiku, engkau adalah hidup dan matiku. Lah emang kalau kamu istri kita atau pacar kita meninggal, kamu pengen mati juga gitu kan? Kayaknya terlalu tuh diketawain sama anak kecil aja. Berlebihan banget gitu. Coba lagu-lagu anak aja indah banget meskipun sekarang ada satu lagu anak yang tercoreng oleh perbuatan anak orang dewasa. Pelangi-pelangi, alangkah indahmu. Sekarang pelangi itu udah jadi nggak indah. Gara setiap ngelihat pelangi itu jadi jijik aja aku malah. Apa sih? Pengen ngembaliin warna itu adalah warna yang penuh dengan ceria. Sekarang tuh kayak ingetnya malah nggak suka liatnya gitu kayak jadi inget ke sana gitu. Itu kayak setiap aku pengen bilang pelangi sama anak, Pak bagus ya pelangi. Enggak sih Kansa. Sebenarnya pelangi itu hina sih. Untuk warna, tapi kalau untuk penciptaannya emang subhanallah masya Allah keren banget. Tapi jadi kayak gak bagus gitu. Terus itu makanya kenapa saya Paus sudah bilang hati-hati kalau dengerin lagu jadi musyrik karena kita malah jadi menyekutukan Allah. Yang harusnya ekspresi itu sama Allah, kita malah jadi ke makhluk. Hati-hati. Engkau segalanya. Berarti engkau menganggap Allah hina. Engkau pujaan hatiku. Berarti engkau kemudian menghilangkan eksistensi Tuhan. Akhirnya diganti dengan makhluk yang bukan siapa-siapa dan gak bisa apa-apa itu. Yang kalau sakit perut tetap ke toilet juga. Gak mau. Allah yang maha segalanya. Nah ketika ungkapannya ke Allah itu kayaknya lebih nikmat. Kalau mohon maaf nggak, ada musisi tasawuf itu kayak Kang Panji Sakti. Itu liriknya bagus, kayak buat ke Allah. Atau ke Rasulullah Muhammad SAW. Kayak tapi banyak orang yang malah ngingetinnya malah jadi ke makhluk. Padahal lagunya buat ada yang sedang seperti menyendiri. Namun nyatanya dia tidak sendiri. Dia sedang asyik bercengkrama dengan semesta yang membuatnya menjadi tiada. Wih, keren ya? Hidupnya menghamba hanya pada Allah saja. Tapi kalau di lagunya dia tulis menghamba hanya pada Sang Maha saja. Ingin rasanya. Terus itu ya. Di browsing aja nanti. Tuh, saya kalau ingat lagunya Kang Panji, saya bisa nangis. Pertemuan pertama saya sama Kang Panji nangis dengan lagu. Karena yang jadi ingatnya sama Allah. Ayo aku tanya. Ini jawab dengan jujur ya. Gak usah senyum dulu. Pernah gak dengerinnya lagu jadi nangis gara-gara ingat seseorang?
yang pernah kita cintain terus harusnya putus, tuh kan kamu udah langsung ingat Ustaz. Lagu apa? Bento. Apa coba bayangin sampai seekspresif itu nyanyiannya. Yang sampai akhirnya ekspresif sakit hati gara-gara lagu itu. Ketika dibalikin sama Pak, mohon maaf ya, muhasabah kita bareng. Pernah nggak kita senangis itu ketika mengingat dosa-dosa kita? Sama Allah yang nggak pernah ninggalin, nggak pernah ngehianatin kita. Kayaknya berlebihan banget kalau kayak gitu kan malu ya jadinya sama Allah. Ya. Dan nggak tahu ya, bagi orang-orang yang udah hijrah, taubat dan berusaha jadi lebih baik, nginget dosa yang dulu tuh kayak memalukan banget. Saya dulu di halte bareng dia, Ustadz hujan-hujan, jijik. Ingatnya tuh udah males aja gitu. Makanya kata guru saya, ada beberapa orang yang susah dinasehatin. Satu, orang yang punya kuasa. Penguasa itu susah dinasehatin. Tapi kalau di Indonesia kayaknya enggak jauh beda. Yang kedua, yang punya harta susah dinasehatin. Karena ngerasa punya kuasa, dia punya harta juga. Yang ketiga, orang yang jatuh cinta. Susah nasihat. Disuruh putus malah bilang ke kitanya, kamu sirik ya? Ha? Sirik kan? Kamu gak bisa pacaran, aku punya pacar. Kan ada. Dinasihatnya susah. Makanya dinasihat itu kayak, luar biasa deh. Wan Abi Bakri radhiyallahu an, dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an pernah menyampaikan terkait tentang iman di dalam makalah berikutnya di kitab Nasoihul Ibad karya saya Imam An-Nawawi Al-Bantani. Man dakhalal qabra bila zadi faka'annama raqibal bahra bila syafinati. Keren banget ini. Man barang siapa yang kemudian dia mati masuk ke dalam kuburnya tanpa membawa iman. Jadi dia meninggal, kemudian dikubur, tapi tanpa membawa iman kepada Allah, maka dia seperti seseorang yang berenang di lautan tanpa perahu. Sangat melelahkan, sangat menyiksa. Itulah seseorang yang meninggal tanpa membawa iman. Pertanyaannya Papa bilang, jadi orang yang beriman itu menyakitkan atau membahagiakan? Halo, Assalamualaikum. Jadi orang yang beriman menyakitkan atau membahagiakan? Positive thinking sekali. Membahagiakan, kenapa? Ya karena punya iman. Jadi menyakitkan itu karena kurang ragu, karena kurang iman. Kalau gini, kalau cara pandangnya pakai cara pandang dunia, kayaknya banyak sakitnya. Tapi kalau cara pandangnya pakai cara pandang agama, jadinya nikmat. Sakit, nikmat atau enggak? Jadi nikmat ketika tahu apa yang dijanjikan Allah dan Rasulnya. Jadi benar-benar hanya sakit ketika kita enggak tahu apa yang dijanjikan Allah dan Rasulnya. Jadi jomblo, nikmat atau enggak nikmat? Kan mulai ragu teman-teman kan? Jadi jomblo ragu, nikmat atau enggak nikmat? Bener, nanti update status lagi, malam minggu lagi paling sebel, nanti gitu lagi. Ayo, punya suami nikmat atau enggak nikmat? Nggak usah tertekan gitu. Punya suami nikmat atau enggak nikmat? Nikmat Ustadz kalau udah ditransfer. Nikmat, enggak nikmat, yang tadinya cari cara pandangnya dunia, sekarang kita pindah jadi cara pandangnya akhir. Saya pernah sering analogi ini kan, bukan analogi sebenarnya, ini analogi yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Halo, Assalamualaikum. Are you still with me? Seandainya ini adalah lautan yang luas, dan engkau ingin mengetahui seberapa perbandingan antara nikmat dunia dengan nikmat akhirat, maka kata Rasulullah Muhammad SAW,
celupinlah jari telunjukmu di tengah lautan yang luas itu. Celupin. Ketika udah dicelupin, nggak usah dijilat, nggak usah diputar. Karena itu produk Yahudi. Tinggalin, ganti aja. Sama brownies cinta. Itu punya orang mana? Pak Haji yang punya brownies cinta tuh orang Clayton. Sragen kalau nggak salah. Hah? Oh iya, Sragen. Ini saya terusin ya, karena udah dicelup ini. Kalau seandainya kamu ingin mengetahui perbandingan antara nikmatnya dunia dengan nikmatnya akhirat, maka celupkanlah tanganmu di tengah lautan yang luas, samudra yang luas itu. Anggaplah gelas ini adalah samudra yang luas atau lautan yang luas tanpa batas. Jauh mata memandang hanya air. Celupin di situ. Udah dicelupin, angkat. Lihat apa yang tersisa di jarimu. Itulah nikmat dunia. Dan lihat apa yang tersisa. Itulah nikmat akhirat. Gak kerasa nikmat karena gak ada iman. Karena lemah imannya. Tapi kalau kerasa nikmatnya karena ada iman, ilmu, iman, amal. Ilmunya bertambah, imannya makin kuat. Ilmunya kurang, imannya bisa jadi lemah. Maka Rasulullah Muhammad SAW atau di dalam kitab Ta'lim Muta'alim disampaikan bahwa apa? Bahwa wajib bagi seorang muslimin dan muslimat untuk menjemput ilmu. Jangan cuma ngaji sama Ustadz viral. Handi Boni, iya ada Handi Boni, pengen datang. Begitu Ustadz yang gak terkenal tapi ilmunya bagus, gak mau ngantuk. Kalau sama Handi Boni seru, ngelihatnya aja seneng. Jangan, dunia itu. Nanti kalau saya ngaji pakai topeng, kamu gak mau datang gitu. Ada di sini Ustadz. Ada kajian apa aja di sini Ustadz? Kajian fikih. Ada kajian fikih setiap hari apa? Rabu jam pada maghrib. Kamu rajin banget. Udah nikah belum? Belum. Jomblo. Ikhwan. Tuh pilih. Coba. Seneng gak nikah sama wanita yang solihah? Bisa ngelayanin kamu. Ngerti gimana cara muasin kamu. Maksudnya puas dunia dan akhirat. Kamu lagi tidur, kamu disolatin. Rajin ya teh ya. Insya Allah kamu lagi tidur, kamu di ngajiin ya teh ya. Insya Allah Yasin gitu misalnya. Jadi nikmat itu karena ada iman. Iman ada karena kuatnya ilmu. Maka tambah ilmu kita terus. Kira-kira ini obrolan kita ya, nggak usah kasih tahu siapa-siapa ya. Janji. Kira-kira ada nggak yang lebih cantik dari istri saya, Teh Rini Kartini? Ada nggak yang lebih cantik dari Rini Kartini? Halo? Nggak usah takut. Ada nggak? Tapi jangan kepedeannya. Ada Ustadz aku. Banyak yang lebih cantik dari Teh Rini, banyak banget. Tapi kenapa Handi Boni nggak mau? Berilmu, bukan takut. Enggak. Ya karena paham, ya yang lebih cantik banyak, yang lebih seksi juga banyak. Yang lebih baik banyak juga. Tapi ya syukuri aja apa yang ada. Jalani aja. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Ya anugerahnya yang Allah berikan hari ini, Teh Rini. La in syakartum la azidannakum. Syukuri apa yang ada. Nanti Allah tambahkan nikmatnya. Syukuri istri yang ada, maka Allah akan Astaghfirullahaladzim. Allah akan tambahkan rezekinya. Semuanya ditambahin berkah. Jika tahu ilmunya, kayaknya rada hati-hati gak sih kita ketika dekat sama wanita yang lebih cantik dan baik dan ada potensi jadi selingkuh, bisa lebih hati-hati gak kalau ada ilmunya? Ada imannya, gak cuman ilmu tapi ada imannya. Yuk kan banyak juga yang berilmu tapi jadi berkhianat, ada juga.
Hatam Quran tapi zina? Mungkin ada. Kan bukan sekedar hafal, tapi aplikasi dengan keimanan. Semakin kita iman kepada Allah, dengan apa yang dijanjikan oleh Allah, dengan apa yang kemudian diberikan harapan oleh Allah, makin enteng kita jalani kehidupan di dunia ini. Itu awalan untuk kajian kita kali ini. Berikutnya Q&A-nya aja, biar teman-teman lebih nyaman. Udah ada pertanyaan yang masuk? Nggih. Oke, bismillah. Baik, sore kali ini penanya di Instagram @masjidsuciati_saliman kita bacakan. Nah, ini yang pertama dari seseorang, nggak boleh disebutin namanya. Oh, dia nggak mau disebutin namanya? Iya, Ustadz, pertanyaannya mau tanya, apakah baiknya orang yang kita cintai itu kita ungkapkan atau mencintai dalam diam? Sedap, mencintai dalam diam, diam-diam menikah dengan yang lain. Sakit banget. Ungkapin perasaanmu. Baik. Iya. Kalau memang udah waktunya, memang ngerasa, daripada dipendam, jadi diam dalam sekam terbakar. Saya rasa kalau kita sudah mencintai seseorang, yang pertama ya silakan ungkapkan perasaan itu, dan kemudian dia sudah ajak untuk bisa serius. Ini cewek atau cowok? Ini cowok. Oh, cowok. Kalau cowok, yang pertama ya sampaikan kepada orang tua kalau memang sudah mau menikah ya. Ini konteksnya jangan dipakai konteks lagi pacaran ya. Saya lagi deketin pacar saya, Ustadz, saya suka sama dia. Saya ungkapin atau enggak? Jauhin. Pasti jawabannya gitu. Tapi kalau emang mau nikah, ungkapin ke orang tuanya. Minta ke orang tuanya, atau sahabatnya bisa menjembatani bertemu, atau gurunya bisa menjembati untuk kemudian bertemu dengan si perempuan ini. Silakan diungkapkan. Jawabannya apapun ya terima aja. Misalkan dari fase itu kemudian ada tindak lanjut pengen ta'aruf, maka jalanin ta'arufnya. Tapi kalau dari fase itu kemudian enggak, dia udah nolak, aduh maaf saya belum mau nikah, saya lagi pengen beresin kuliah. Kemudian cowoknya bilang, ya udah setelah kamu kuliah saya datang lagi. Kalau emang si ceweknya nggak suka sama kita, pasti dia bilang nggak usah. Ya teteh juga yang strike aja, bilang kalau nggak suka nggak suka. Jangan kasih harapan dong. Kan ini hati, bukan halte yang bisa kemudian kamu datang begitu saja lalu pergi begitu saja juga. Nggak bisa gitu. Jemuran kali kamu keringkan, kamu diamkan, keringkan, kepanasan, kusut, berantakan. Bilang kalau nggak suka, ngomong, nggak usah nggak enakan. Daripada dibiarin kemudian nyakitin, kasih harapan, jangan. Mohon maaf saya belum bisa nikah karena saya pengen kuliah dulu. Ya udah setelah kuliah saya datang lagi. Saya mau ini dulu sih, ada pengen bahagiain orang tua dulu. Ya udah setelah orang tua kamu bahagia aku datang lagi. Nggak bisa, soalnya bahagia orang tua tuh sepanjang hidup. Terus kamu nggak akan nikah gitu. Bilang aja kalau dia nggak suka, soalnya kamu ireng atau apa. Nggak usah gitu juga ya, jahat banget ya. Tapi ya bilangnya ini aja, maaf aku nggak bisa karena mungkin saya ada pilihan yang lain. Ya boleh tahu pilihan yang lainnya yang seperti apa supaya saya bisa memantaskan diri. Ya emang kalau teteh udah nggak suka, ya pokoknya pilihannya yang lain yang selain kamu aja. Ya, ya intinya ada ke, ke, kejelasan gitu. Jangan digantungin. Apalagi teteh sok jadi queen of ta'aruf gitu. Semuanya diterimain. Ayo ayo ta'aruf sama aku. Lihat datang yang ini, duh kurang, bibirnya nggak suka, yang ini suka, alisnya hitam, tabel, tapi kumisan nggak mau ya. Rasulullah SAW udah bikin standarnya yang sering kita bahas. Jadi ungkapin. Kalau perempuan ke laki-laki boleh, nggak masalah. Even mohon maaf ya, ini dari guru saya, bukan saya yang ngomong. Ini guru saya yang bilang, sampaikan ke saya. Sampaikan kepada wanita-wanita yang pernah gagal dalam pernikahannya, aka gendes atau jomblo expert, jomblo senior. Sampaikan kepada jomblo senior, satu, didik dirinya untuk menjadi wanita yang solihah. Yang kedua, siapkan dirinya untuk bisa menikah kembali. Baik dengan, mohon maaf, dengan duda, atau menjadi istri kedua, ketiga, keempat bagi laki-laki yang soleh.
Itu nggak menjadi hina kalau dia menawarkan dirinya. Jadi hina ketika kita merebut suami orang. Makanya tadi Papa posting, jangan nikahin janda tapi menjandakan istri. Ngomong aja sama istrinya. Atau ngomong sama yang bersangkutannya, mohon maaf, AA, saya berniat untuk menjadi istri kedua, ketiga, atau ketujuh AA. Nggak boleh ya maksimalkan 4. Ngomong, ketika itu ngomong, misalkan AA-nya bilang, silakan sampaikan kepada istri saya. Kemudian sampai ke istri yang bilang, mohon maaf teh, untuk saat ini kita nggak buka lowongan pekerjaan. Disangkanya mau ngelamar jadi pembantu rumah tangga. Boleh diomongin, cut kalau udah kayak gitu. Kalau udah gitu ya udah. Tapi saran Kiai, bagi para janda, yang pertama, pantaskan dirinya menjadi istri yang solihah. Belajar dari kesalahannya. Tambah ilmunya. Berikutnya, menikahlah. Baik, mohon maaf, yang pertama dengan seorang duda, atau yang kedua dengan seseorang yang, mohon maaf, sudah menikah menjadi istri kedua, tiga, dan empat bagi laki-laki yang soleh. Karena sejatinya laki-laki yang perawan, bagi laki-laki yang perjaka, baiknya menikah dengan seseorang yang gadis. Karena disebutkan lebih mudah diatur, lebih wangi, lebih baik, lebih manis. Jangan yang, wah Ustaz saya pengen janda kayaknya lebih expert. Apa ini? Mau ngapain kamu? Udah pokoknya nikah dengan yang gadis. Cari yang gadis, yang belum menikah. Tapi kalau yang duda, cari yang janda. Perbaiki. Wallahu a'lam bishawab. Itu mohon maaf kalau ada yang tersinggung. Next.